Jadi mohon maaf Pak BKM, jangan kita bertengkar-tengkar dalam masjid ni. Sekarang masjid banyak begitu Bapak Ibu. Berganti BKM, merajuk, pindah masjid dia, pindah masjid. Jumpa pula di jalan, jumpa di jalan. Mau kemana Wak? Ke belakang. Nah kemarin enggak cocok. Janganlah. Cuman jangan ibu milih-milih. Kadang-kadang mohon maaf Pak BKM, dipilih nanti ustaznya yang serius, ngeluh. Serius sekali pun nggak ada lucunya, peninggal. Salah. Dicari yang kayak aku ini penceramahnya gila-gila kayak gini, banyak kali ketawanya. Salah lagi. Tak mana maunya nggak tahu aku nih. Jadi makmum, gatal kupingnya jadi makmum. Kenapa? Dia ngerti bacaannya salah. Tapi nanti kok digantikan meraju. Sekarang yang mulai orang meraju. Lumayan lah sehari 300 sudah. Dihitungnya 300 satu malam. Di sini berapa pasaran Pak? Saya mamak dulu waktu gadis banyak yang datang ke rumah biar tahu. Banyak. Tapi entah kenapa nenek kau, ayah kau aja dibilang polisi ada, tentara ada, pegawai ada. Ayah kau apa yang ada? Jadi mama enggak cinta sama ayah, enggak ada. Yang paling palaknya aku menengoknya, tak cinta dia katanya sama lakinya, 8 anaknya. Ada 2 ciri-ciri orang nahan kentut waktu sholat. Ini penelitianku nih. Pertama, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Jangan ganggu waktu. Biarkan waktu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Udah pas itu, udah pas. Allah. Tak bisa. Makanya saya beberapa waktu bulan yang lewat saya dapat rezeki. Itulah kok rezeki Bapak Ibu. Habis ceramah saya, ada pula mantan bupati. Ustaz dah berangkat belum? Diberangkatkan lah. Saya lihat di sana orang Arab itu Pak paling rajin wudu. Walaupun Muhammad di Madinah itu di Mekah, itu kan kamar mandinya di bawah ne'lib. Tapi orang tu tahan dari luar untuk berwudu. Kita orang Indonesia yang paling malas berwudu. Wudu dia dari mulai tadi pagi ditahan-tahankan. Kenapa mak? Jangan dekat kau. Aku malas ke kamar mandi jauh. Jangan, awas kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan guru kami yang kami muliakan, orang-orang tua kami yang kami hormati, anak-anak kami yang kami cintai, bersyukur dengan lafaz alhamdulillah. Kata Nabi, hanya 2 nikmat yang sulit manusia bersyukur sebelum Allah cabut nikmat itu. Pertama, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat lapang waktu. Bapak Ibu, hari ini dua-dua kita jalankan. Ada orang yang sehat fisiknya, cuman tak ada waktunya. Ada pula orang yang lapang waktunya, cuman tak sehat fisiknya. Ada yang parah, lapang waktunya, sehat fisiknya, cuman gak ada niatnya. Macam mana pun caranya tak akan kumpul kita di sini. Makanya niatlah yang kita mohon maaf, utarakan karena Allah, jangan karena penasaran. Siapa ustaznya? Siapa ustaz? Oh si ini, tengok-tengoklah dulu. 20 menit ceramah, pura-pura kamar mandi, tak balik dia. Kenapa? Enggak enak pun kata, hati-hati. Jadi Bapak Ibu, kami bukan enak tak enak. Makanya saya pribadi, bahasa dakwah saya belum bahasa nasional karena saya asli orang kampung. Ustaz Sahroni dengan logat-logat beliau tetap sama karena kami mohon maaf pinggiran Melayu. Kalau bahasanya pesisir, logatnya pun begitu Bu. Makanya saya Bu, kalau ceramah nanti agak kasar, maafkan saya. Memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran kami ini memang ada rasa malu Bapak Ibu. Kenapa malunya? Memang kami meminta, tapi ada hak Bapak Ibu yang harus kami minta. Maka kalau ada tim ustaz meminta haknya untuk agama Allah, jangan malu. Kenapa? Karena ada manusia kalau tak diminta, tak ngerti dia ada haknya di situ. Bahkan malaikat pun berdoa dalam kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis Al-Imam Hasan Al-Mawardi wafat 450 Hijriah. Kata beliau,
orang yang menahan hartanya, malaikat berdoa setiap hari. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Itu doanya luar biasa. Ya Allah, gantilah harta orang yang berinfak hari ini, wa mumsikan talafa. Binasakanlah orang yang menahan hartanya hari ini. Macam mana cara Allah membinasakannya? Dia pelit luar biasa. Ada harta yang ditahannya. Semua orang mengutuk terhadap yang menunggu haknya. Datanglah penyakit, musibah, anak tes polisi. Udah pentohir, kalah. Seorang 20 juta, seorang 30 juta, seorang 40 juta. Terhadap waktu yang disorong, setruk, nggak ada lagi duitnya. Tapi ada orang, walaupun dia kaya, royal, oh sehat-sehat bapak ya. Makanya orang kaya itu kalau dermawan, ucapannya doa setiap orang yang menerimanya. Sehat-sehat wak ya, ya. Mudah-mudahan wak lancar rezeki wak, ya. Kau orang yang pelit, parah kali wak. Nggak tergigit itu, berat itu. Di mana kalian safari? Masjid Abu Bakar, berat lah. Jadi kalau hari ini bapak ibu masih ada, alhamdulillah. Ku tengok tadi model kantongannya agak-agak kembang sedikit, berarti jelas ini. Bapak ibu yang saya hormati, izin bapak ibu ya. Jadi Isra wal Mi'raj ni Allah awali dengan kalimat subhana, itu ada maknanya ta'ziman liqudratihi. Apa makna ta'zim? Allah menunjukkan keagungannya terhadap kekuasaan. Orang tak percaya Nabi sampai naik ke langit ke-7, tapi ta'ziman liqudrati, ini hakku. Jadi kalau ada orang menyombongkan dirinya sebagai haknya, itulah yang mengimani Tuhannya. Bahasanya apa? Kalau manusia mengatakan dirinya mulia dari anak yang lain, namanya ananiyah. Apa makna ananiyah? Kalau enggak karena aku, hati-hati. Anak artinya saya. Ananiyah, kalau enggak karena aku, enggak jadi masjid nih. Kalau enggak karena aku, enggak jadi kalian. Habis pahalanya. Hati-hati. Makanya bapak sama suami istri, kalau enggak nikah kau sama aku, jadi sampah kau. Biniknya pun, syukur aku jadi sampah. Abang tongnya, dua-dua sama. Sampah sama tongnya. Tong sampah lah dua-dua. Jadi jangan diungkit. Banyak orang begitu. Kalau enggak karena aku muridmu, enggak jadi kau. Kalau enggak karena aku yang masukkan kau, enggak terkenal kau, habis pahala. Ananiyah. Itulah indahnya bahasa Arab. Bertambah-tambah remutoh, beda artinya. Bapak ibu, makanya jangan sombong. Kalau kata guru saya waktu di pesantren, ini kata guru saya dulu belajar kitab bayan, tipis sekali Ustaz, nama kitabnya Khamsatur Rasail. Apa kata guru saya? Ada namanya bab isti'arah. Isti'arah ini mengungkapkan kata dikiaskan dengan kalimat yang lain. Jadi kata guru saya, Abdil, ya Ustaz, kau manggil Buya. Apa Buya? Kalau kau nanti jadi penceramah, biar jangan sombong kau. Siapa yang kau ceramahi? Kaulah penyampai berita, bukan kau ahlinya. Anggaplah dirimu si tai-tai. Sakit kali itu Pak. Guruku dah kemana-mana ku ceramah, dia muji, kau si tai-tai kau. Ku pikir-pikir, apa makna guru kami yang bilang kami si tai-tai? Ternyata betul. Mana yang tak betai kujur badan kita ini? Semua kotoran Pak. Apa yang mau disombongkan? Mata betai namanya belek mata. Hidung betai namanya upil. Oh, yang ahli tai jawab Pak ya. Kuping betai namanya apa Bu? Apa namanya Pak? Topo. Itu apa mau disombongkan? Tak ada. Semua orang sombong yang mengakui seperti itu Allah hancurkan. Saya enggak hafal Quran Bapak Ibu. Kalau ada yang hafal Quran, izin saya, nanti salahkan Ustaz, tolong salahkan. Tapi ada kalimat Namrus mengaku Tuhan, dia bisa mengimbangi Allah dengan perdebatan dengan Nabi Ibrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alam tara, itu istifham. Apakah kau tak melihat perdebatan Namrud dengan Ibrahim?
Apa perdebatannya? Wahai Ibrahim, aku Tuhan. Aku Tuhan. Kata Ibrahim, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Namrud menjawab, ana uhyi wa umit. Aku juga seperti Tuhanmu, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Seorang ulama tafsir yang baru-baru wafat tahun yang lalu, Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Apa katanya, Bu? Kenapa Namrud mengaku Tuhan seperti Tuhan yang dianggap Ibrahim adalah Allah? Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Maknanya, kalau aku suka dengan orang, aku biarkan bebas. Kalau tak suka, bunuh. Itulah rejim Namrud. Zaman sekarang banyak gitu, Pak. Anggota dengan atasan, tak suka, tembak, jadi. Allahu Akbar, Bapak ini ngomong lagi Tuhan. Jangan bilang namanya, Pak. Tuhan direkam ini, Pak. Gua saja kena, apalagi aku, Pak. Ya Allah, Bapak. Memang nggak tahan, Bapak. Sambo katanya langsung. Akun ku sebut pula namanya di sini. Oh, Tuhan. Coba dianggapnya jenderal ini, bintang 2 ini kecil kali lah. Itulah rejim Namrud. Tapi tengok cerdasnya Ibrahim. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib. Wahai Namrud, ya, kalau kau Tuhan, coba terbitkan matahari. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Buhit artinya apa? Bungkamlah mulut orang kafir, tak bisa menjawab. Itulah maknanya, Bapak Ibu. Tak ada yang bisa disombongkan dalam dunia ini. Mengimbangi Tuhan tak bisa. Tengok, Namrud tak bisa jawab. Kau bilang kau Tuhan, menghidupkan, bisa matikan, silahkan. Sekarang coba, Tuhanku setiap hari menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, coba terbitkan dari barat. Tak bisa menjawab. Maka itulah, Bu, tak ada yang disombongkan. Maka kalau ada orang sombong di sini, Bu, anggaplah dia si tai-tai. Ada pejabat sombong, pejabat tai. Orang kaya sombong, tai. Ustaz sombong, Ustaz. Ya Allah, cepat kali bilang Ustaz tai itu ya. Udah. Yang kedua, apa asbabnya Isra wal Mi'raj ini terjadi? Allah ambil orang yang paling dia cintai sebagai kekuatan dia berdakwah dengan dakwah selanjutnya. Hijrah Nabi ke Madinah, sebelumnya banyak peristiwa yang dia lalui. Meninggal paman kandungnya, namanya Abu Talib. Riwayat mengatakan usianya hampir 80 tahun ke bawah. 1 bulan 5 hari dalam kitab Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa yang ditulis Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Kata beliau, 1 bulan 5 hari meninggallah Khadijah. Begitu meninggal Khadijah, Bapak Ibu, Rasulullah termenung. Dia kehilangan orang yang paling dia cintai. Bapak Ibu, saya perlu ingatkan, Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, bukan Rasul menikahi Muhammad. Jadi kalau ada orang menawarkan dirinya agar dinikahi orang yang soleh, itulah yang betul sunnah Nabi. Bu, kalau ada ibu tengok, Ustaz Endri nama ada siapa? Andri, hafal Quran 30 juz, Imam Muhammad di komplek gubernur. Ada orang-orang soleh, anak kita bilang baik-baik, Ustaz, udah nikah Ustaz? Udahlah, berat lah, udahlah. Yang lain. Buka cabang, aku pun mau Ustaz kalau buka cabang. Saya ingin ceritakan Bapak Ibu. Jadi jangan Ustaz ni gatal kali kayak gini. Enggak, hati-hati. Saya di Medan Ustaz Sahroni, pas pula mohon maaf saya kajian sirah, maka agak hafal sikit-sikit. Kitab Sarah dari Ibn Hisam, nama kitabnya Radul Unuf. Kalau kitab Sirah Nabawi Ibn Hisam 4 jilid yang disarah oleh As-Suhaili, nama kitabnya Radul Unuf. Itu alhamdulillah saya punya 7 jilid. Pada jilid pertama, kisah Muhammad Rasulullah menikah dengan Khadijah perlu kita garis bawahi. Bukan Nabi Muhammad menikahi Khadijah, salah. Yang betul Khadijah yang menawarkan dirinya agar dinikahi oleh Nabi Muhammad. Itu yang betul. Apa alasannya? Pertama Bapak Ibu, seorang sahabat Nabi berjalan Muhammad berdagang di Yaman, di Sam, namanya Maisarah. Dan ingat, Maisarah ini laki-laki, Bu, bukan perempuan. Sampai di Rio, siapa namanya? Siti Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan.
Ada. Ditanyanya oleh Bapak Ibu, wahai Maisarah, iya, selama kau 3 bulan bersama Nabi, apa yang kau lihat berbeda dengan Muhammad? Ra'aitul ghumama tazillur rakabah. Oh, kulihatlah awan di atas mengiringi Muhammad ketika menengarai onta. Itu yang pertama. Siapa yang meyakinkan Nabi Muhammad itu? Yang meyakinkan Nabi Muhammad itu, Khadijah itu adalah siapa? Namanya anak paman kandungnya bernama Waraqah bin Naufal. Datanglah Khadijah, Bapak Ibu. Makanya mak comblang Nabi Muhammad dengan Khadijah itu 2. Pertama namanya Maisarah, yang kedua namanya Nafisah. Ada yang mengatakan namanya Nufaisah, tapi yang paling sahih namanya Nafisah. Datanglah Khadijah menjumpai Waraqah bin Naufal. Kata Khadijah apa? Tengok kalimatnya. Ya Ibn Am, wahai anak paman kandungku, ya, hal tara khairan in aradtu fadajawatni Muhammad. Cocok nggak rasamu kau lihat kalau aku yang menawarkan diriku menikah dengan Muhammad? Coba kalimat. Cocok nggak rasamu aku yang menawarkan diriku menikahi Muhammad? Apa kata Waraqah bin Naufal? Wa in kunta Muhammadun nabiyyal muntazar, kalaulah betul Nabi Muhammad tu nabi yang ditunggu-tunggu, anti kunti asrafan nisa minad dunya wal akhirah. Kaulah wanita yang paling mulia nanti di dunia dan di akhirat. Kenapa, Bu? Karena Khadijah belum tahu Muhammad menjadi nabi, dia sudah yakin ini adalah laki-laki yang soleh. Kenapa Nabi Muhammad banyak istrinya setelah Khadijah wafat? Jawabannya, siapa yang tak ingin menjadi istri Nabi? Itu yang luar biasa. Makanya, Bu, tawarkan. Makanya Khadijah itu, Bu, Muhammad murah maharnya, tapi enggak murahan dikasih Nabi. Ditanyalah, datang Nufaisah, ya Muhammad, karena agak jauh, agak mendengung dia. Ya Muhammad, ma mana'ka an tazawwaz. Oh, apanya alasannya belum menikah kau? Jawab Nabi sedih kali, Bu. Saya kalau menyampaikan ini ketika maulid juga, apa katanya? Aku tak punya harta, aku tak punya keluarga. Siapa yang mau perempuan sama aku? Sekarang saya tanya Ibu, ya, jujur Bu, ya, jujur Bu, ada 2 laki-laki, Bu, di Masjid Abu Bakar ini, penghafal Quran 30 juz, cuman maaf jadi imam masjid, gajinya cuman 1 juta, keretanya Supra, nggak ada engkolnya, lampunya mati semua, jangan tanya remnya. Satu lagi, anak Kementerian Agama, kerja di Kakua, golongan 3A, mobil Avanza. Saya tanya Ibu, Bu, mana Ibu pilih cari calon menantu? Datang 2 anak muda ini, satu yang naik Supra, suka didorong keretanya baru hidup keretanya campak orangnya. Coba, daripada orang yang nggak ngerti agama walau kaya raya, coba Bu, pilih mana Bu? Yang naik Supra atau naik Avanza? Allah Akbar, bapaknya Avanza. Bapak ini boleh menjawab apa aja. Betul. Makanya, Bu, kalau mencari menantu itu, kata Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mu'izatul Mu'minin, kata beliau, antakuna salihataz zatad-din. Carilah yang bagus agamanya. Karena kalau bagus agamanya, walau dia tak kaya, bertahan rumah tangganya, karena mereka menikah karena agama. Kalau orang yang menikah karena kaya, begitu dia tak punya apa-apa, tinggal campakkan dia entah kemana. Itulah sekarang banyak terjadi. Ya, makanya menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Menangis Rasulullah ketika meninggal Khadijah, Pak. Menangis. Sekarang saya tanya Bapak dulu, Pak. Kira-kira kalau meninggal uak perempuan, nangis apa tidak, Pak? Nggak ada yang menjawab, Bu. Dalam hatinya, cocok kali lah Ustaz. Parah-parah kali Bapak-bapak. Pinomat, kalau kami orang-orang asal Pinomat tu tak bisa ya, Pinomat gini-gini, walaupun bohong, ecek-ecek ini. Ini saya tanya sama Ibu, Bu, kenapa sampai Rasulullah menangis ketika meninggal Khadijah? Ada sifat Khadijah yang tak bisa dilupakan Nabi. Bahkan ketika udah Khadijah meninggal, Rasul menikah dengan Saudah binti Jamaah. Saudah binti Jamaah ini adalah seorang janda. Laki pertamanya namanya Sakron. Dan menikah bersamaan dengan Aisyah. Saat itu Aisyah masih kecil, belum disentuh, tapi menikah dengan waktu bersamaan. Cemburu Aisyah.
Kenapa? Karena yang dipuji Nabi adalah Khadijah. Sikit-sikit Khadijah, Khadijah. Apa katanya? Cemburu aku Khadijah yang kau puji, sementara hari ini aku istrimu. Kata Nabi, inni ruziqtu hubbaha. Kalimat itu, inni ruziqtu hubbaha. Wahai Aisyah, sesungguhnya cintaku ini karunia yang tak bisa dihilangkan. Maka mohon maaf Pak ya, mohon maaf kali saya, kalau sudah begitu cinta Nabi sama Khadijah, mohon maaf, dia tak akan melupakannya. Apa kelebihan Khadijah bu? Aku kayak jualan buku laku ini ya, dalam kitab Jauzatur Rasul, penulisnya Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Salah satu kelebihan Khadijah bu, pertama, iza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dipandang dia, bahagia Nabi melihat wajahnya. Jadi kalau waspada bu, kalau dah suntuk bapak tu menengok muka ibu, hati-hati. Datang awak perempuan merengut, kenapa deh? Nggak ada. Kok gitu? Kayak gini. Nggak lama lagi tuh, pasti ada yang di belakang itu. Makanya ada ungkapan ulama mengatakan, at-tabassamu fi wajhi zawjik. Tengok, at-tabassamu fi wajhi zawjik sirruz zamalik. Indah kalimat syair ini. Senyummu kepada suamimu sirruz zamalik, rahasia kecantikanmu. Macam mana pun jeleknya bini awak Pak, kalau dia senyum, disambutnya awak dengan bahagia, hilang capek itu. Hilang. Ini kadang-kadang mama tengok bini, ya Allah Rabbi, masuk awak tengok uban berserak, ini pun berserak. Pas kayak udah menikah hari, oh tuh muka pucat tak bergerak, sikit-sikit kentut baunya, na'udzubillah. Macam mana mau masuk surga laki dikentuti? Bu ya pancing, ya, sambut dia sambut, suka seloro. Ada juga kitab lagi ini, mohon maaf Ustaz, aku kadang-kadang kalau banyak Ustaz takut kali aku salah. Asalibun Nawawiyah fi Muskilati Zaujiyah. Ini kitabnya luar biasa, indah. Kalau ingin mempelajari bagaimana Nabi berumah tangga, inilah kitabnya. Penulisnya Muhammad Mu'nis. Kata beliau apa? Allahu Akbar. Nabi Muhammad dengan Khadijah, apa katanya bu? Ibtisamah wad du'abah. Ibtisamah suka senyum, wad du'abah suka bercanda. Jadi orang yang enggak ada candanya Pak, mohon maaf, enggak ada seni hidupnya itu. Senyum pun payah. Allahu Akbar. Maka kalau ada ibu-ibu di sini ketawa dia, biarkan aja ketawa Pak. Kenapa? Di rumah enggak bisa dia ketawa. Lakinya kayak Fir'aun. Mulut kau kayak sikit-sikit salah. Ya, izin. Udah. Apa alasannya bu? Yang pertama, wa ma abadaniyallaha khairan minha. Itu kalimat hadisnya. Tidak akan ada yang bisa menggantikan kebaikan Khadijah selamanya dalam diriku. Nah, yang kedua apa bu? Iz kafara bi wa saddaqatni iz kafara biyan nas. Orang mengingkari dakwahku hanya Khadijah yang percaya kepadaku. Yang ketiga, wanita yang memberikan aku anak cuma Khadijah. Karena 11 istri Nabi, satu yang punya anak daripada istri yang 11, namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, nama anaknya Ibrahim. Yang 9, 10 ke atas dalam riwayat tak ada yang punya anak. Maka 7 anak Nabi itu 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Makanya Muhammad Bapak Ibu, tolong Pak hargai istri Bapak ini. Hargai, dia gemuk-gemuk gini bukan enggak mau diet dia Pak, enggak ke situ lagi pikirannya. Dan ingat bu, orang yang gemuk ini 3 kelebihannya bu. Pertama, orang gemuk jauh dari KDRT, hikmah terbesar. Orang gemuk jauh dari KDRT, enggak terbanting lakinya 100 kilo. Gimana membantingnya itu? Lesti kan karena kurus. Abang banting dedek bang, abang cekek dedek bang, karena dia kurus. Kalau gemuk cepatlah Pak. Nggak bisa. Itulah kelebihan perempuan gemuk. Ya. Yang kedua, kelebihan perempuan gemuk, mohon maaf bu, orangnya penyayang. Orang gemuk ini penyayang. Sayang terbuang, makan. Sayang basi telan, nggak dihabiskan, bungkuskan. Itulah dia. Makanya oma-oma nih, kalau wirid Pak, kalau wirid dia ini, oh
Dia enggak semua dimakannya setiap kue yang dia dapat. Teringat dia anaknya. Betul. Aku wirid bu. Kalau pulang wirid, dibungkusnya itu. Kadang-kadang Ustaz Saroni Muhammad dibungkusnya kue lapis sama tisu sama warnanya, lengket sama tisu-tisu itu. Macam mana mau makannya lagi? Sama tisunya aku telan. Sehat gemuk. Macam mana pula udah bercampur tisu sama kue lapis sama warnanya, telanlah semua. Siap. Ayah-ayah ni mana mau habis semua ini. Oma-oma ni 4 isinya, 1 dimakan, dibungkusnya. Makanya oma-oma kalau bawa tas itu semua pak persiapan itu. Ada yang silap masukkan 2 nama dia. Udah. Nggak ada pak, alhamdulillah. Di sini nggak ada pak, nggak ada bedanya sama yang di sana. Bapak ini tadi bilang Pak Sambo, ini loh bapak ini tadi. Itu, ini masih ayat pertama lagi nih pangkalnya kan. Udah. Ini Bapak Ibu, makanya biarlah Ibu Muhammad diingat ketika sudah tidak ada, walaupun kadang-kadang dimarahi ketika masih ada. Betul nggak Bu? Nggak usah munafik Pak. Kita kalau masih ada istri, marahnya luar biasa. Semua serba salah. Ketika kau kehilangan orang yang kau cintai, baru kau berharap ingin kembali. Takkan bisa. Begitulah perasaan Nabi. Dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa makna Isra wal Mi'raj? Perjuangan Nabi dari masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kenapa sampai sekarang Masjid Aqsa diperebutkan oleh Palestina? Saya baru dapat kitab Pak, Sirajul Wahhaz. Nama penulisnya Muhammad Asal Al-Badar. Saya ingat kali beliau. Ternyata Masjid Aqsa itu lebarnya 62 hektar. 62 hektar itu yang diperebutkan orang Muhammad, orang Israel. Dan ingat Pak BKM, jangan tersinggung Pak. Saya juga dapat Muhammad kitab kecil, walaupun kecil tapi bermakna. Ternyata dalam kitab itu nama kitabnya Al-Masajid fil Islam. Masjid dalam konsep agama Islam. Apa konsep masjid Pak? Pertama, Al-Masjidu milkul jamaah. Masjid ini milik jamaah. Bapak tadi sudah nyampaikan, ini Ustaz walaupun wakaf tapi sudah untuk umat. Itulah fungsi masjid. Ada juga yang sekarang masjid orang mewakafkannya tapi dia kuasai sendiri. Ini yang tak boleh. Kenapa? Kalau sudah kau wakafkan, ini punya umat. Kenapa? Karena masjid adalah milik Allah, bukan milik lain. Masjid untuk umat mana yang paling banyak? Daerah Aceh Pak. Aceh itu kalau masjid Bapak Ibu, nggak ada yang terkunci, tertutup. Kenapa? Fungsinya untuk orang musafir. Kadang-kadang tengah malam mau kamar mandi awak singgah. Tapi mohon maaf Pak BKM, Medan Pekanbaru terkunci semua. Awak udah sesak di jalan. Singgahkan dulu, terkunci mah Allah matilah kita. Oh, Tuhanku. Di sana kunci juga mah Allah. Berserak di tempat. Iya Abu Bakar enggak. Karena di komplek Pak. Di Aceh itu Habib Muhammad dibuatlah Muhammad Pak Bekem joklo-joklonya. Kalau daerah Tapsel itu ada satu sasaran namanya Muhammad itu Masjid Pargarutan, ya kan? Itu dibuat Pak, tehnya, kopinya, kamar mandi untuk orang musafir. Itu perlu. Ya kan? Kita di sini Muhammad di ujung. Wah, di mencret, dikunci lagi. Ah, Tuhanku. Mohon izin Pak ya, jadi minta tolong Pak. Alhamdulillah, walaupun di komplek yayasan sekolah ini, tapi Bapak tadi sudah menyampaikan ini sudah hak pakai untuk umat. Alhamdulillah, walaupun namanya nama pewakaf yang punya yayasan ini, tapi ini masjid sudah dimiliki oleh orang umat banyak. Itulah yang betul-betul hak masjid. Jangan lagi ada anak-anak yang mengatakan ini kan ayahku wakaf. Iya, bangunannya dari siapa? Itulah nanti buat berantem itu Pak. Wakaf ini milik Allah, harus ada ikrarnya. Dan Muhammad di kantor KUA wajib mengurus surat wakaf Pak. Biar ada Muhammad surat wakafnya, tak bisa diganggu siapapun. Anak-anak ini beda-beda Pak. Ayahnya ambisinya ibadah luar biasa, anak otaknya hitung-hitungannya mak per meter berapa ini. Oh, ngeri anak sekarang nih Pak. Ayahnya ingin bersedekah, anak otaknya duit. Di Medan banyak kasus Bapak Ibu. Musola dihibahkan, tiba-tiba meninggal ayahnya 10 tahun, tak boleh ditempati, roboh bangunannya, jual, tinggi pasarannya. Nah, yang kedua, apa fungsi masjid yang disampaikan Pak BKM tadi tepat? Maraqijul ilmi wa yu'ahidu lid darasah. Masjid ini pusat kajian ilmu pengetahuan.
Cuman alhamdulillah Pak BKM, mohon maaf, buatlah kayak masjid-masjid yang lain. Kenapa? Itu saya sampaikan. Kalau pengajian ni dibuat dia terkonsep Pak, akhlak-akhlak, fikih-fikih, tafsir-tafsir, tahsin-tahsin. Tak semua ustaz semua bidangnya. Macam saya Pak, bidang saya ceramah umum aja. Tak pandai saya fikih, tak pandai saya tafsir. Ketika ada ustaz yang ngajar tafsir, jangan kucampuri. Itulah profesional dia. Kita sekarang banyak begitu Pak. Yang awak ceramahkan, diceramahkannya balik. Belaga-laga hukum tu. Mana yang betul kata? Betul. Ngeri zaman sekarang. Makanya saya baru jumpa dengan sahabat kita juga, Ustaz Riyadi Hasibuan. Saya bilang itu, Ustaz ngaji apa Ustaz? Di sini saya Al-Kabair. Di sana saya Muhammad Ustaz, di sana Fathul Majid. Begitu. Kalau tauhidnya ini, fikihnya ini. Saya juga begitu Bapak Ibu di Medan. Kalau fikih apa? Fathul Qorib. Nanti apa lagi Muhammad? Apanya naik usul fikihnya? Asbawan Nazair. Yang nantinya jadi kaya kita Bu. Ibu walaupun tak pesantren tapi ngerti pengajian pakai kitab di masjid ini. Itulah fungsi masjid. Cuman jangan ibu milih-milih. Kadang-kadang mohon maaf Pak BKM, dipilih nanti ustaznya yang serius, ngeluh, serius sekali pun nggak ada lucunya, peninggal. Salah. Dicari yang kayak aku ni penceramahnya gila-gila kayak gini, banyak kali ketawanya. Salah lagi. Tak mana maunya nggak tahu aku ni. Mana bisa kami cocokkan yang mau ibu? Karena kami kan menyiapkan materi udah jauh-jauh hari. Betul Bapak Ibu? Serba salah kita ni. Nanti tahsin, Muhammad Ustaz, Allah saya pernah ngajar tahsin Bapak Ibu, memang luar biasa. Di Medan itu ada program maghrib mengaji. Yang sakit hatiku Pak BKM, aku datang habis maghrib, gak ada anak-anaknya. Ada 2 orang lah. Anak ini mendatangi aku, Ustaz balik aja Pak Ustaz, balik. Inilah anak akhir zaman ini. Disuruhnya aku balik, gak ada orang Pak Ustaz. Ustaz pun kerajinan katanya aku, luar biasa anak aku. Dulu Bu, awak yang mencari guru di mana rumah guru mengaji, betul nggak Bu? Sekarang dibuat guru mengaji, sulit kita mencari anak-anak yang mau ngaji, sulit. Aku guru juga Bapak Ibu, basic saya guru. Saya 2 tahun guru TK, sakit otak guru TK Pak. Allah, jarang-jarang ada laki-laki yang guru TK. Nggak ada yang nerima aku waktu itu guru SD. TK pun ku tampung lah Pak. Taulah TK Bu, Allahu Akbar, tiap hari naik tensiku, Allah. Bandalnya na'udzubillah, dimarahin nanti melawan, mata, wah, pikir dia lari. Anak TK lagi. Jadi di pengajian ini pun begitu Bu. Saya bilang Muhammad sama tim ini, saya tak mau diatur materi saya. Muhammad, saya bilang, aku ceramah membaca. Apa yang ku baca itu yang ku sampaikan. Tidak mau aku Muhammad difokuskan ceramah untuk impak kalian. Ayo berimpak. Udah ngerti orang minta kita. Gak usah sampaikan lagi, aku bilang. Iya. Makanya saya mau Pak, baru ini saya ikut safari dakwah baru ini. Kenapa? Karena terbuka. Ya Ustaz sampaikan aja apa yang Ustaz baca, sampaikan. Target kita Ustaz hanya dakwah. Selesai. Ada yang begitu, Ustaz bilang nanti kayak gini ya, itu bapak tuh orang kaya, bilang begini, angkat-angkat. Udah ku angkat-angkat, nggak cair juga, ngapain? Capek aku ngangkat-ngangkatnya itu. Bagus main hajar aja. Cari tak cair udah ada hakku kok, pulang aku selesai. Coba lah Bapak Ibu ya, izin. Itu Muhammad Masjid. Yang ketiga, apa fungsi masjid? Ini luar biasa Bapak Ibu. Apa itu? Baitul Atqiyah. Dahsyatnya Baitul Atqiyah, rumah ketenangan, rumah kenyamanan. Jadi mohon maaf Pak BKM, jangan kita bertengkar-tengkar dalam masjid ni. Sekarang masjid banyak begitu Bapak Ibu, berganti BKM, merajuk, pindah masjid. Jumpa pula di jalan, mau kemana Wak? Ke belakang. Nah kemarin nggak cocok ya. Janganlah. Harus juga Pak, gelas nggak ada, kayak gini aja lah. Di Medan itu Pak, ya di Medan. Orang jumpa sama aku, sanggup dia lewat di sininya rumahnya. Entah adanya orangnya Pak, betul lah. Janganlah Pak, aku nggak tahu aku ini Pak. Orang pendatangnya aku, mana tahu aku di sini. Makanya jadi penceramah ini Allah gerakkan itu. Iya, saya tulis Bapak Ibu, kalau mau ceramah, ya Allah tolonglah cakapku ini. Kenapa? Ustaz-ustaz banyak. Makanya lancar-lancar aja. Takut konsep ini Bapak Ibu.
Ngomong aja gitu. Ada yang kena, biarlah di situ. Habis ini pulang aku ke Medan besok pagi. Paling yang salah Pak BKM. Udah dipesan itu kata Pak BKM itu. Ini nggak ada dipesan ini Bapak Ibu. Muhammad nggak ada. Hatiku yang menyampaikan ini. Jadi kalau ada ustaz ceramah tersinggung jamaahnya, bukan ustaznya yang salah, hati waktu yang bermasalah. Nah, Baitul Atqiya, apalagi contoh rumah kenyamanan. Mohon maaf Pak BKM, tolonglah berikan orang-orang profesional di masjid-masjid. Alhamdulillah tadi kori kita Masjid Paripurna, Ustaz kita alhamdulillah Masjid Komplek Gubernur. Alhamdulillah di Medan Ustaz Rahmat Sahroni, Ustaz kita itulah diprogramkan. Tak semua penceramah bagus baca Qur'annya. Jangan dipecat, ambil posisi dia jadi penceramah. Tak semua juga yang kori habis pintar ceramah. Jangan pecat, undang dia sebagai imam. Kami penceramahnya. Itulah fungsi masjid. Kalau sudah habis imamnya, kori imamnya, nyaman orang. Orang pun cerita ke Masjid Abu Bakar kayak enak-enak imamnya tiap malam ganti-ganti biar tahu kok kori semua di sini. Wah itu aja gitu. Iya, berat kali pun, payah kali. Iya. Kapan lagi kita tolong kori-kori ini? Kapan? Maka mohon maaf Ustaz, karena beliau orang Sumatera Utara, kawan-kawan Ustaz Rahmat ini banyak kawan-kawan saya di Medan. Kori yang paling Muhammad diperhatikan di Sumatera Utara. Kenapa? Karena nanti masuk rumah baru undang kori internasional. Nanti Muhammad ajan saja Pak BKM, itu kori ajan Jumat. Kenapa? Itulah fungsi kori. Kadang-kadang kita sedih, banyak kori-kori yang punya potensi tak pernah difungsikan di masjid. Tak pernah. Kalau di Medan Bapak Ibu yang juara-juara kecamatan masuk bilal tarawih. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Apa enggak nikmat tarawih itu tiap malam begitu? Ini enggak, Muhammad yang ditunjuk yang belum hafal kali pakai teks pula dan ditempel di sini. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud. Mati lampu. Gelap anak tu. Apalagi ni kata. Coba. Jadi kita ini janganlah begitu. Mohon maaf Pak BKM, minta tolong Pak. Tanya kawan-kawan kita. Ustaz Andri kan banyak kenalannya. Mohon maaf Pak. Ini jangan takut Bu. Jangan takutlah habis untuk Al-Quran. Kalau malam ini untuk mushafnya dulu kan. Nanti para habis-habis. Fungsikan Pak. Kalau yang dimakan para habis ni yang dibawa nanti. Itulah amal kita semua. Kadang-kadang kita sedih nengok penghafal Quran. Habis orang tu 30. Jadi makmum. Jadi makmum. Gatal kupingnya jadi makmum. Kenapa? Dia ngerti bacaannya salah. Tapi nanti kalau digantikan meraju. Meraju. Sekarang yang mulai orang meraju. Lumayanlah sehari 300. Jadi hitungnya 300 satu malam. Di sini berapa pasaran Pak? Di Medan 300 Pak. Iya, Bilal 200. Begitu Pak. Gopek satu malam. Apa enggak nikmat? Bilalnya dapat kori, imamnya. Oh, imam yang habis Quran itu 2 imam. Kalau 23 rakaat. Kalau satu imam enggak tahan lah pula. Ambil 2, 10 rakaat ganti. Nikmat. Itulah yang buat kita tenang. Ini kadang-kadang Muhammad Allah yang tua-tua. Malam malikil ma'bud, malam malikil mawjud, yang qadir. Lama-lama mama. Boleh. Boleh. Di mana tenangnya lagi? Tuhanku, mau ya. Coba kalau habis Quran, enak pula soundnya kayak masjid ni. Apapun enak ceramah. Kalau soundnya udah bertingkah Pak, macam mana pun suara korinya hancur semua itu. Iya, Allah pengaruh itu Bu. Soundnya bagus, soft. Apapun paten ini ya. Rupanya ngetes, bukan imam ngetes dia. Ngetes sound, Udah. Poin selanjutnya tak banyak kita Bapak Ibu ini. Poin selanjutnya adalah makna solat.
Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarahnya dari 50 menjadi 5. Coba apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Muhammad, irzik ila rabbik fa inna ummataka la tutik. Wahai Muhammad, balik kau jumpai Tuhanmu, takkan sanggup umatmu menyampaikan melakukan solat 50 waktu. Sampai bolak-balik Muhammad, sampai di ujung terakhir katanya apa? Istahaitu. Istahaitu artinya apa? Udah malu aku wahai Nabi Musa. Bolak-balik aku jumpai Allah, mengurangi bilangan solat 50 menjadi 5, tak mungkin kukurangi lagi. Bapak Ibu, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi, kata beliau, kata-kata solat dalam Al-Quran ada 7 sigat, 7 kalimat bentuknya. Solat, solatuka, solatihi, solatihim, solawatin, musalla, musallin. 7 kalimat solat ini dalam Al-Quran, satu pun fungsinya tidak ada yang menjamin orang kaya. Jadi solat itu bukan membuat kita kaya, membuat nyaman jiwa kita, nikmat hidup itu. Maka kalau ada di sini Bapak Ibu orang-orang yang enggak solat kaya-kaya, jangan marah. Kadang-kadang kita begitu Bapak Ibu, ya kan? Aku Ustaz, dia tahu Ustaz. Kalau mau cerita aku Ustaz ya. Dari kampung kami merantau Pak Ustaz ke Pekanbaru ini. Kalau solat enggak pernah tinggal kami Pak Ustaz, enggak pernah tinggal. Dor kami lakukan Pak Ustaz. Lakiku rajin ke masjid Pak Ustaz. Anak sering jamaah. Dibuka usaha tak ada yang cocok Pak Ustaz. Dibuka kedai rokok, laki gua yang merokok Pak Ustaz. Dibuka tempel ban, awak yang kebocoran Pak Ustaz. Bukan ada orang nempel katanya. Kadang-kadang Allah uji itu Bapak Ibu, yang tak kita suka itu datang. Tengok Nabi Muhammad tadi. Siapa yang suka di Allah ambil orang yang paling dia cintai. Tapi situlah letak kenikmatan Muhammad ketika puncak imannya diuji Allah. Makanya kita juga begitu. Kalau sempat kita Muhammad miskin tetap ibadah. Abu Haji memberikan nasihat. Coba dengar Bapak Ibu. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Dalam maknanya, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat bertambah dalam diri seorang hamba, tapi dia tak dekat kepada Tuhannya, fahiya baliyah. Itulah orang yang celaka. Jadi jangan marah kalau kita rajin solat enggak kaya-kaya. Allah tahu kau miskin saja kau kaya, apalagi kau kaya, miskin aja lah. Kau kata Allah. Jangan salahkan Allah. Udah tahu Allah itu, Bu. Betul Bu. Tengok orang-orang tukang becak di luar sana. Jumat, ajan Jumat, sanggup dia tidur di atas becak, dalam becak. Bagaimana mungkin Allah kayakan kau? Hak Allah saja kau tinggalkan. Miskin saja kau jauh dari Allah. Kalau mungkin ku kayakan kau, mungkin kau enggak dibecak, mungkin enggak pernah kau tengok masjid. Maka ada orang yang miskin makin taat. Kenapa? Beginilah cara menenangkan aku. Maka jangan marah Bu. Jangan salahkan bapak itu. Enggak. Kadang-kadang laki jangan disalahkan. Sini kau nak mau cerita sama kalian. Saya mamak dulu waktu gadis, banyak yang datang ke rumah biar tahu. Banyak. Tapi entah kenapa nenek kau, ayah kau jadi bilang polisi ada, tentara ada, pegawai ada. Ayah kau apa yang ada? Jadi mama enggak cinta sama ayah, enggak ada. Yang paling palaknya aku menengoknya, tak cinta dia katanya sama lakinya, 8 anaknya. Apa yang 8 itu Bu? Tiap tahun beranak, enggak cinta juga. Jadi ingat ya, karena di dalam Al-Quran saya kok ada habis takut kala ini kan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia sifat berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, ketika kau susah kau mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika kau mendapat kebaikan kau pelit. Illal musallin. Tengok ujung ayat itu. Illal musallin, kecuali orang-orang yang rajin solat. Orang rajin solat enggak mau mengeluh, tak mau dia pelit. Yang penting ku nikmati yang diberikan Allah. Contohlah Nabi Ibrahim ketika dia dapat nikmat, doanya berbeda. Allahumma aghnini bi iftiqari ilaika wa la tafqirni bi istighnai anka. Dahsyat doa Ibrahim. Kayakanlah aku ya Allah, karena kekayaanku hanya untuk memenuhi kebutuhan hambamu.
wala tafqirni bi istighnai anka, jangan kau miskinkan aku, nanti kau miskin aku tak bisa kubantu hamba. Berarti kan kaya itu menunjukkan kebutuhan orang lain. Makanya kita hari ini Bapak Ibu, Muhammad, tenangkan diri. Solat bukan menjamin kita kaya, solat menenangkan jiwa. Mana buktinya lagi? 5 kali kita lakukan solat sehari semalam, 5 kali Muhammad kita lakukan doa ini. Apa itu? Duduk iftiras, duduk di antara 2 sujud. 8 kita minta di hadapan Allah, tak ada minta kaya. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8, enggak ada minta kaya. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihi aku, wazburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Tak ada minta kaya. Kenapa kita marah kalau kita rajin solat enggak kaya? Ku tengok Pak Ustaz, iya Pak Ustaz, anak aku Pak Ustaz bertingkah aja Pak Ustaz. Yang sebelahku ini Pak Ustaz tak pernah sembahyang, elok-elok rumah tangganya Pak Ustaz. Laki kudor berjamaah, otaknya kawin aja Pak Ustaz. Kadang enggak di Medan Bu, di Medan. Di sini enggak ada yang ngaku itu. Nah, itu yang pertama. Jadi solat tujuannya hanya karena Allah, bukan karena untuk kaya. Yang kedua, tak terasa Pak, tengoklah kan. Dah. Yang kedua, apa yang menyebabkan solat itu biar nikmat? Pertama, ini kitab Bapak Ibu luar biasa. Ustaz kita bisa nanti Muhammad cek nanti, al-khusu'u fi shalah, khusuk dalam solat. Siapa penulisnya? Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata beliau, solat tu biar berbekas jadi nikmat. Pertama, jangan lakukan ini isti'jal, buru-buru. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itu ayatnya. Surah Toha, lupa saya ayatnya berapa, ya kan? Ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kalau salah ingatkan nanti Ustaz. Kata Allah, perintahkan kepada keluargamu untuk solat, wastabir 'alaiha, bersabar kau melakukannya, jangan buru-buru. Solat tercepat di dunia hari ini masih orang Indonesia. 7 menit dituntaskan 23 rakaat. Kalau aku gemuknya imamnya, sosak napas aku itu. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tak bisa. Saya lupa saya nama bilangannya, tapi ada teknik baca Quran. Ustaz Andri pun tahu itu. Ada satu kitab Muhammad At-Tibyan, Imam Nawawi penulisnya. 4 teknik orang baca Quran. Pertama namanya muzawwad, itu yang dipakai imam kita tadi, qori kita. Muzawwad. Muzawwad ini tak boleh dipakai jadi imam. Kenapa? Kapan siapnya? Kalau muzawwad kayak tadi, uruskan shaf. Sebelah ini main kali ah, nggak ngerti dia itu, main pula katanya. Itulah kalau nggak paham dia. Allahu Akbar. Ini muzawwad, ini kan, walaupun tak pandai saya curi-curi sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang perhatikan, udah meloyong itu, ayo. Kori-kori begitu ku tengok gayanya, makanya ku ikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Yang sebelah lawak tu tengok, pasti mereng lehernya. Siapa yang tahan begitu berdiri? Ada namanya tahqiq, ada namanya hadar. Hadar itu sama dengan murattal. Betul enggak Ustaz? Itu lain. Ada lagi di atas hadar, itulah orang yang murajaah. Tak perlu tajwid, yang penting dia hafal, karena murajaah mengulang hafalan. Kalau sempat mengulang hafalan pakai muzawwad, kama arsalna fikum rasula. Yang mengujinya pun, "Iya ajalah kau, lama kali kau kata." Itu namanya muzawwad, ya. Yang dipakai imam kita nanti namanya murattal.
Jadi kalau imamnya qori itu resikonya agak lambat sikit. Kalau imamnya hafiz diulang hafalan dia, awak yang kuning di belakang enggak siap-siap kawan ni ruku. Ada. Makanya Bapak Ibu lihat hadis Rasulullah. Mohon maaf para guru-guru kita yang jadi imam. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Lihat. Dijawab syartinya kan? Dijawabnya Muhammad, apabila kau melaksanakan solat kata Nabi, falyukhaffif, ringankan solatmu. Apa alasannya? Ada 3. Innan nasad du'if, karena ada orang fisiknya lemah. Wasaqim, ada yang kurang sehat. Wazal hajah, ada yang punya kebutuhan. Masjid ni dia singgah, mau menengok familinya di rumah sakit. Dapat pula khutbahnya panjang, tak siap-siap berhenti. Yang datang hari ini singgah, gondok dia itu. Lama kawan ini ngulang lah, udah disampaikan nih tadinya. Lama suka-suka hati kau lah memang. Tahu aku kau penceramah, tapi ngertilah kau. Mulai itu. Coba. Maka Muhammad Ustaz Saroni, guru-guru kita, khutbah itu Pak BKM di Medan Pak, itu dicatat Pak, itu pakai kertas. Pakai laminating Pak, ditempel di atas itu. Kenapa? Biar ngerti. Ustaz ini ada yang sawan mik. Ustaz ini ada yang sawan mik. Kalau datang ramai jamaah lama kali pikirnya adalah tambahan. Enggak ada juga tambahan itu. Segitu juga itu. Betul. Makanya jangan lagi gitu. Yang gondok nih Bu, yang jamaah ini. Saya mohon maaf Ustaz, saya bukan menyombongkan tidak, tapi dia jadi guru saya Abdil. Ya Ustaz, kalau kau jadi penceramah nanti nak, kosongkan setiap per 2 bulan jadwalmu. Apa alasannya? Biar ngerti kau macam mana sakitnya jadi pendengar. Betul saya rasakan Bapak Ibu. Ketika saya kosongkan, memang pedas mata itu. Lama betul, udah lama, lambat pula lagi suaranya. Bertakwa kita kepada Allah. Takwa ini menjalankan perintah. Aku mulai oyong. Harga diri lah tidur. Ustaz di sampingku jamaah menetes air mataku menetes. Habis khutbah, Ustaz sedih? Enggak, panas sekali mataku. Cobalah. Jadi mohon maaf, sama kita di sini. Jadi yang imam-imam pun tolonglah, ya, kencang jangan, lambat jangan. Ada orang baca satu napas, ada yang 2 napas, ada yang 3, ada sampai tak bernapas, Pak. Mati di tempat, mati di tempat. Salah tarik, nyangkut. Nah, Rasulullah melambatkan rakaat itu. Solat itu cuma 2 posisi. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, penulisnya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ada hadis Nabi melamakan ruku, melamakan sujud. Tapi Muhammad Bapak Ibu melamakan ruku dan sujud bukan solat berjamaah, solat sendiri. Kita yang menikmati dan kemampuan kita. Datang imam ini lambat betul. Kalau kayak aku Muhammad bu jamaahnya pasti tertarik sarap-sarap bitisku dari belakang ini. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Mak belum apa dibaca kawan ini. Aku dah siap dari tadi, entah apa mau aku baca lagi. Kok lama kali. Mulailah liar mata. Ku tengok jempol waktu, ku tengok jempol. Waktu pun tengok aku, tengok-tengokan kami, tengok-tengok. Enggak jujur, enggak nikmat. Begitu bangkit oyong, gelap semua. Kok gelap? Gelap itu Pak. Biru semua biru. Kok gelap? Darah rendah. Nah, izin Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan solat ini Pak? Alhamdulillah Pak BKM jangan lihat. Tidak ada tulisan di atas mihrab, depan mihrab. Inilah membuat kita tenang. Jadi Pak BKM kalau ada pengumuman di dinding ini aja. Ini jangan lagi dirubah Pak. Udah bersih nih, ya kan? Kenapa? Karena setiap ada tempelan tulisan di depan itu mengganggu pandangan orang yang di depan. Aku udah korban aku. Pas di muka aku. Allah nonaktifkan handphone Anda. Aku baca langsung di muka aku. Kurang ajar BKM ini, batal solatku jadinya. Ini bersih Pak, Muhammad udah paten ini. Betul. Nah, kayak ini dia, kalau pengumuman pas di samping. Itu dia. Jangan di depan. Mau apapun pengumuman itu mengganggu. Apalagi baju anak-anak. Jangan kau bawa itu. Kadang-kadang baju-baju ini Bapak Ibu, apalagi di Medan sekarang baju itu ada kata-kata yang kurang baik. Baju polos, tulisannya putih. Pernah Pak saya baca aku Pak, mau berantem. Allahu Akbar. Mata kau, baksor kau, main kita. Dia ajak ayo kemana di situ.
Apa yang maksud kawan ini? Iya. Baju sekarang tuh Muhammad tak ada yang Muhammad bisa membuat kita khusyuk. Tulisannya terlalu banyak. Ya kan? Ya. Yang ketiga, ini yang dahsyat Bu. Kenapa solat tidak menjadi nikmat? Yudafiu akhbasani. Makanya Muhammad Bapak Ibu, kita walaupun ada canda Pak, ada dalilnya. Cuman cara ustaz menyampaikannya berbeda-beda. Makanya di awal tadi saya minta izin, beginilah gayaku Pak. Boleh hadisnya sama, boleh kitabnya sama, mungkin cara orangnya berbeda, jangan salahkan. Mungkin gayanya begini Pak. Apa kata Nabi? Yudafiu akhbasan. Riwayat mengatakan muannasnya tandanya ya. Kalau tadi muannasnya tandanya alif, akhbasaini. Dua, menahan hadas. Tidak akan nikmat orang solat. Apa itu Bu? Menahan buang angin dan menahan buang air kecil. Jujur Bu, nikmatkah solat menahan buang angin? Gelisah. Gelisah betul. Saya 8 tahun jaga masjid Bapak Ibu. Ini mohon maaf, penelitian saya Bu. Pak, tolong ingat ini Pak. Ada 2 ciri-ciri orang nahan kentut waktu solat. Ini penelitianku nih. Pertama, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Jangan ganggu waktu. Biarkan waktu berjuang sendiri sampai titik darah terakhir. Udah pas itu, udah pas. Allah. Tak bisa. Makanya saya beberapa waktu bulan yang lewat saya dapat rezeki. Itulah kok rezeki Bapak Ibu. Habis ceramah saya, ada pula mantan bupati. Ustaz sudah berangkat belum? Diberangkatkan lah. Saya lihat di sana orang Arab itu Pak paling rajin wudu. Walaupun Muhammad di Madinah itu di Mekah, itu kan kamar mandinya di bawah ne'lid. Tapi orang itu tahan dari luar untuk berwudu. Kita orang Indonesia yang paling malas berwudu. Wudu dia dari mulai tadi pagi ditahan-tahankan. Kenapa Mak? Jangan dekat kau. Aku malas ke kamar mandi jauh. Jangan, awas kau. Itulah bedanya kita. Makanya Bapak Ibu, itulah konsep Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Pertama asbabnya, yang kedua fungsi masjid, yang ketiga adalah macam mana kita menikmati solat berbekas di hati. Allahu a'lam. Kalau ada yang kurang baik atau kurang pas disampaikan, maafkan saya. Itulah bentuk kelemahan saya dalam kebodohan saya. Kalau ada mohon maaf yang kurang tepat juga di hati, itu bukan direncanakan. Kadang-kadang penceramah ini Pak berapi-api awak, rupanya udah banyak sakit hati. Nggak tahu aku Pak di sini siapa yang sakit hati. Wah, habis ini pun pulang aku Bu, nggak aku kasih tahu di mana aku tinggal. Nanti kena datangnya pula aku nanti malam. Sekian dan terima kasih. Motor ting bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.